Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai mahasiswa Bahasa Indonesia jurusan Bahasa Indonesia semester 3 akan menjelaskan mata kuliah semantik yaitu disfemisme. Pengasaran atau disfemisme adalah suatu usaha untuk menggantikan kata yang bermakna halus atau bermakna biasa dengan kata yang bermakna kasar. Usaha atau gejala pengasaran itu biasanya dilakukan untuk menunjukkan kejanggalan atau dalam situasi yang tidak ramah. Sementara itu, mendefinisikan disfemia merupakan ungkapan yang kasar, pengganti ungkapan yang halus dan tidak menyinggung perasaan. Sujiman menekankan pengertian disfemia pada ungkapan, pendapat yang berbeda dengan Cair dan Sujiman tentang disfemia diungkapkan oleh Sunarji. Disfemia adalah gaya bahasa yang tujuannya untuk menurunkan kehormatan pada pihak lain. Disfemia hanya lazim digunakan dalam peperangan untuk menurunkan semangat tempur lawan dan untuk meningkatkan semangat berjuang prajurit. Definisi Sunarji mengacu pada gaya bahasa. Dari berbagai pendapat tentang disfemia, dapat disimpulkan bahwa disfemia adalah usaha atau gejala pengasaran dapat berupa suatu ungkapan, kata, bahasa yang bermakna lebih kasar dari makna biasa atau netral. Disfemisme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengasarkan kata, frase, klausa, atau kalimat dengan tujuan tertentu. Misalnya kata menggondol yang biasa dipakai untuk binatang seperti anjing menggondol tulang digunakan dalam kalimat akhirnya regu bulu tangkis kita berhasil menggondol pulang piala Thomas Cup itu, atau juga pencuri yang dipakai dalam kalimat kontingen Suriname berhasil mencuri satu medali emas dari kolam renang. Padahal sebenarnya perbuatan mencuri adalah suatu tindakan kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman penjara. Jika dimaknai sebagai kosmetika bahasa, disfemisme semata-mata digunakan untuk merias sebuah judul berita. Tindakan ini dapat dimaklumi sebab redaktur berita dituntut mampu menampilkan berita dengan gaya menarik perhatian. Selain itu, untuk memikat perhatian pembaca, kata dan istilah berdisfemisme digunakan untuk melahirkan efek bahasa yang tajam. Ada beberapa pola disfemisme yang kerap digunakan surat kabar kuning untuk memoles beritanya. Contohnya, animalisasi atau menggunakan istilah-istilah yang berkembang di dunia binatang untuk menggambarkan perilaku manusia. Pola ini sering digunakan dalam judul berita, misalnya Direksi BUMN kedatangan menggondol uang negara. Yang kedua, penggamblangan, yakni dengan menceritakan sesuatu dengan secara gamblang tanpa tendeng aling-aling. Biasanya pola penggamblangan dapat ditemukan pada judul berita kriminal seperti pada judul maling HP di masa sampai nyonyor. Selain kedua contoh di atas, contoh tersebut, koran kuning juga kerap menggunakan pola hiperbolis untuk menciptakan disfemisme. Pola ini digunakan dengan cara membuat efek dahsyat dan membatasi pada berita-berita tertentu, seperti mahasiswa tolak, politisi busuk, atau remaja diperkosa sampai lucek. Pemakaian disfemisme sering ditemukan dalam artikel-artikel berita maupun opini di surat kabar. Pemakaian bahasa Indonesia saat ini cenderung mengarah ke bentuk pengasaran atau disfemisme. Sebagai contoh disfemisme yang berkembang di media massa adalah yang pertama, Arsenal mengantongi bekal istimewa menjelang lewatan ke kandang Manchester United. Kata kandang dalam kalimat di atas merupakan disfemisme berupa kata yang bersinonim dengan kata tuan rumah. Kata tuan rumah memiliki nilai rasa lebih netral dan sopan.
dibanding dengan kata kandang yang memiliki nilai rasa lebih kasar atau tidak sopan. Yang kedua, Arsenal kini memimpin grup dengan 9 poin. Napoli yang juga meraih 9 angka menghuni urutan kedua. Kata menghuni pada kalimat tersebut merupakan bentuk pemakaian disfemisme yang bersinonim dengan kata menempati. Frasa Napoli yang juga meraih 9 angka menempati urutan kedua memiliki nilai rasa lebih sopan atau halus dan netral. Hakikat pemakaian disfemisme dalam surat kabar adalah upaya untuk menggantikan kata yang bernilai rasa kasar atau negatif. Bentuk-bentuk kebahasaan tidak lazim dipakai dalam kesepakatan kelaziman di dalam masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, pemakaian disfemisme mengakibatkan kecenderungan tertentu bila dilihat dari nilai rasa, seperti terasa menyeramkan, mengerikan, menakutkan, menjijikkan, dan menguatkan. Tetapi hal ini membuat pendengar maupun pembaca lebih tertarik sehingga efek lebih tegas dan merupakan tujuan dari penulis berita berarti dapat tercapai. Komunikasi antara media massa dan masyarakat akan berjalan sesuai tujuan pemberitaan jika kesamaan makna antara penulis dan pembaca berita tersebut. Bentuk disfemisme yang berkembang di media massa saat ini mempunyai kaitan erat dengan perilaku ujaran masyarakat. Semakin besar porsi disfemisme yang tampil di media massa, semakin buruk pula perilaku berbahasa yang berkembang di masyarakat. Masyarakat Jawa terkenal dengan bahasanya sopan, santun, dan halus. Hal tersebut tercermin dari tingkat tutur di dalam bahasa Jawa. Jadi dari uraian tersebut yang saya jelaskan tadi, telah diketahui bahwa disfemisme sering ditemukan di media massa, terutama media cetak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.